Informasi disediakan oleh JTWC. Kecepatan dan kategori angin mungkin berbeda dari yang dilaporkan oleh Badan Meteorologi setempat. Jeonham, topan Jepang nomor 15, terletak 874 km timur laut Minami Torishima, dan telah bergerak ke arah barat laut dengan kecepatan 28 km per jam, 15 knot, selama 6 jam terakhir. Tinggi gelombang signifikan maksimum adalah 7 meter, 23 kaki. Perakiraan jalur pergerakan Jeonham melibatkan evolusi pengarahan yang kompleks dan bertahap. Selama 24 jam pertama, Jeonham akan bergerak ke arah barat laut di sepanjang tepi barat daya dari sebuah punggung subtropis tingkat rendah hingga menengah yang berpusat di timur lautnya. Setelah 24 jam, palung gelombang panjang akan mengikis punggung bukit, menciptakan gradien pengarah yang lebih lemah. Hal ini akan menyebabkan sistem tersebut berbelok lebih ke arah barat dan melambat untuk sementara waktu. Bersamaan dengan itu, sebagian dari palung ini akan menyempit dan bergerak ke arah khatulistiwa, jauh di sebelah barat badai. Setelah 60 jam, Jeonham akan mendekati tepi timur laut dari palung yang terputus ini dan akan dipercepat ke arah barat laut menuju Honshu Utara, menjelang akhir periode perakiraan. Sebuah punggung tekanan tinggi sementara yang terbentuk di atas Laut Okhotsk akan membelokkan badai ke arah barat untuk kedua kalinya. Lingkungan dengan suhu permukaan laut yang hangat dan geser angin sedang hingga tinggi akan bertahan selama 24 hingga 36 jam pertama. Dalam 36 jam, geser angin akan mereda, memberikan sistem tersebut peluang untuk mengalami intensifikasi. Namun, suhu permukaan laut yang sedikit hangat akan membatasi perkembangan yang terjadi. Setelah 3 hari, tren pelemahan yang stabil akan dimulai karena kombinasi suhu permukaan laut yang lebih rendah dan geseran angin yang lebih tinggi. Saat sistem melewati Jepang Utara dan memasuki Laut Jepang dalam jangka waktu yang lebih lama, sistem tersebut akan mengalami transisi subtropis. Ada kemungkinan sirkulasi akan melebar menjadi palung setelah melewati daratan. Pelacak model menunjukkan kesepakatan yang cukup baik selama 2 hari ke depan. Setelah titik ini, penyebarannya meningkat secara signifikan, mencapai 1.111 km dalam 5 hari. Penyebaran yang besar ini disebabkan oleh perbedaan model dalam memecahkan interaksi kompleks dan tidak biasa antara sirkulasi Jeonham dan palung lintang tengah yang sedang terbentuk. Solusi GALWEM adalah solusi yang paling dekat dengan khatulistiwa selama 60 jam ke depan. Setelah itu model GFS menjadi patokan di tepi selatan selubung ketidakpastian. Solusi NAVGEM adalah yang paling mendekati kutub-kutub. Jalur perakiraan JTWC diposisikan dengan keyakinan tinggi di sepanjang kelompok pelacak model yang rapat selama 3 hari ke depan. Dalam jangka waktu yang lebih panjang, hal ini cenderung mendekati konsensus AI dengan tingkat kepercayaan yang rendah. Mayoritas panduan intensitas menunjukkan sedikit perubahan intensitas. Solusi Haves A adalah yang paling agresif. Memulai pengembangan setelah 12 jam hingga mencapai puncak 120 km per jam, 65 knot, dalam 2 hari. Solusi ini dikesampingkan karena sirkulasi badai yang luas dan kurangnya konveksi yang dalam di dekat pusatnya. Model GFS, AL eksperimental, dan COAMPSTC lebih konservatif. Perakiraan intensitas JTWC lebih selaras dengan kelompok model yang terakhir ini selama 5 hari ke depan dengan tingkat kepercayaan sedang. Peringatan nomor 1. Informasi disediakan oleh Pusat Peringatan Topan Gabungan, Joint Typhoon Warning Center, JTWC.